warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sejak awal sampai seterusnya keberangkatan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan hari ini insya Allah berbentak boleh berdodok itu pengen melaku-melaku karena lebih simpel. Kemudian juga mugi-mugi sadanten sejak dinten puniki sampai seterusnya sampai melaksanakan ibadah umroh insya Allah senantiasa dijaga, dilindungi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sangat saya muliakan kepada Bapak Hidayat, perwakilan dari BS Travel, Bahana Sukses Travel. Juga tadi sahabat saya Muratil Quran Ustaz Khalil. Mudah-mudahan barokah Al-Quran senantiasa diberikan kita semua kelancaran, kemudahan dalam perjalanan menuju tanah suci Mekah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, puji syukur layak kita panjatkan hari ini karena Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia karena digunakan untuk silaturahim ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah awal anugerah prosesi pemberangkatan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebetulan Kang Dayat hari ini yang kumpul 2 sesi, 2 kloter. Kloter pertama tanggal 31 Desember insya Allah berjumlah 32 jamaah. Kemudian juga yang kedua pemberangkatan 19 Januari. Ini berjumlahnya kurang lebih 47 jamaah, dikurangi ada bayi 2. Jadi kalau bayi itu yang di bawah 2 tahun paku boleh kayak sing sentul langsung rau naik angkot pakuan. Tapi di atas 2 tahun harga normal seperti biasa. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada intinya baik yang 31 Desember atau yang di 19 Januari prosesi umrohnya tetap sama, cuma beda perjalanan. Yang akan saya bahas pada hari ini Ibu Bapak adalah yang akan berangkat di tanggal 31 Desember. Karena memang mohon maaf, orang akan berangkat ke tanah suci minimal berdampingan dengan orang yang pernah berangkat. Karena dilala beda adat, beda istiadat, beda negara, beda kebudayaan, beda bahasa dan seterusnya. Maka pada hari ini insya Allah untuk 31 Desember saya mohon maaf tidak bisa mendampingi Bapak Ibu. Tapi yang akan berangkat adalah satu, cucunya mertua berarti anak saya. Yang kedua, anaknya mertua berarti istri saya. Dan mudah-mudahan ini diberikan kelancaran. Baru kemudian di tanggal 19 Januari insya Allah kami sekeluarga berangkat. Nah artinya kenapa? Ketika orang bicara tentang ibadah umroh yang belum pernah pasti tidak itu. Oh nepremen ya, ketangkanan nepremen ya, bakal paremen ya. Itu manusiawi dan logis. Karena latar belakang jamaah itu beda-beda. Ada yang sudah sering keluar kota, bahkan sering ada yang keluar negeri, ada. Sebagian yang gak pernah tahu apa-apa, banyak. Kasur, dapur, sumur, bolak-balik, paling berima, moyos, tandur.
Begitu satu waktu berubah 180 derajat. Langsung berangkatnya jauh ke negeri orang. Ketelimbang pasti. Bingung, ya. Ada orang yang latar belakang kadang-kadang cuma bergaul dengan tetangga, kiri, kanan, depan, belakang. Gak pernah kemana-mana. Begitu sekali berangkat, masuk pesawat, cilok, kiri, kanan, orang warna-warni, macam-macam. Bingung, pasti. Nah, maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, saya hampir mungkin 20 kali lebih katanya tiap umroh bersama BST. Sejak 2015 tidak bisa pindah ke hati yang lain. Karena apa? Memang tahu dari nol level ini berdiri, tahu dari nol. Nanti titip salam direktur utamanya Haji Wawan Suhada tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal. Jadi salam yang Bapak Ibu, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bisa berjumpa. Karena semula Kang Dayat Haji Wawan ini sejarah biar tahu kenapa saya nggak pindah ke yang lain, ke tempat BSD saja karena memang punya ikatan historis. Ibunya Bapak Ibu unik, saya mau nawar itu jalan pindah-pindah nih kono baik pun. Sebab beliau dulunya adalah agen daripada kartu Tri ya. Baru kemudian ngobrol ketemu dengan saya. Kebetulan adik beliau itu istrinya Lurah Munir, Tegal Maja almarhum. Jadi nyambung, saya bilang bikin travel aja sih bos. Pinjamannya dari mana Kang? Udahlah, kalau ada uang sekian-sekian bikin. Dia masih pundi Kang? Regulannya terjawab, insya Allah serang. Nah pertama kali di tahun 2015 sekianan, itulah kemudian saya memberangkatkan pertama kali jamaah 80 jamaah lewat BS Travel dan sekarang berkembang berangkatnya sebulan hampir 4.000 jamaah. Luar biasa. Jadi dulu senang bulan oh ya bagus lah jalan. Makanya betul makin pundi-pundi. Hal-hal yang kurang diperbaiki. Karena mohon maaf Bapak Ibu, itu yang paling utama adalah ketika ibu bapak punya niatan umroh, yang penting niat saja dulu. Yang lain Allah kasih jalan. Banyak orang yang uangnya banyak Kang Dayat, tapi gak diajak ke Mekah betul-betul. Di Mekah umroh tahajud tuh, waduh kamu sanggup, jadi uang tegang ada dibalas di Allah. Terus kita betul seakan nakal beneran. Jadi kita insya Allah pagi balas nih Allah paling disuruh kontak. Maka ini prosesnya akan saya bagi 3. 1, sebelum berangkat umroh. Yang kedua, ketika umroh. Yang ketiga, setelah umroh. Sebelum, sedang, setelah. Pak, lalu apa persiapan kita ketika akan umroh? Ini memang dinamika dunia umroh yang begini pada ya. Perlengkapan, surat menyurat, kadang-kadang arahnya gini kampung. Mah, gawe surat nih, guna paspor, KTP, KK, kemudian ijazah. Untuk sekolah ya Pak. Terus akte kelahiran, terus nih. Tetap nih embok kok bulan lahir kapan aku waya apa ya nantur kedong dong. Lah kedong dong itu serupu. Terus bukan punya yang lain buku nikah, punten. Kami nikah sesumputan tapi nuhun jangan butuh merolas. Ini dinamika yang dihadapi setiap waktu. Maka alhamdulillah akses itu bisa berjalan lancar alhamdulillah. Itu persiapan administrasi. Yang paling penting adalah persiapan mental, persiapan rohani, persiapan jasad. Karena di sana itu pekerjaannya yang paling banyak adalah jasmani. Putaran kaki, jalan, tawaf, sa'i, selalu begitu. Dan kondisinya beda dengan apalagi yang Bapak Ibu pernah berangkat dulu 10 tahun yang lalu. Jangankan 10 tahun yang lalu, berbulan-bulan saja berbeda. Itu sudah ada perubahan yang luar biasa.
Alhamdulillah nanti yang 31 Desember saya sampaikan untuk perjalanannya, itinerarinya bagaimana, hotelnya bagaimana, akan saya sampaikan nanti selanjutnya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, persiapannya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bila disangu sira kabeh, ngalap sangu sira kabeh, maka setune bagus-bagusnya sangu ikut takwa. Ada yang bisik-bisik jemaah kan, kira-kira dek belanjanya dek nyamune ning Mekah iki dek 100 juta cukup takwa. Kalau toko ontak kayaknya. Mau belanja apa Pak? Satu, makan dijamin 3 kali sehari. Bahkan alhamdulillah BSD ini diberikan kelebihan, itu diberikan Albek, makanan seperti kalau di sini McDonald, kalau di sana itu Albek. Kemudian juga diberikan makan ketika di perjalanan. Yang jelas tiap waktu evaluasi masukan-masukan bagaimana level adalah pelayan jamaah. Jangan sampai jamaah terabaikan, jangan sampai jamaah kemudian mohon maaf kalau dulu waktu kita umroh ya di tahun 90-an itu jamaah itu ketika dari rumah masuk ke bandara ngedekem dodok nongkrong pakai nasi bok. Itu 9 tahun 90-an. Alhamdulillah best travel saya berikan masukan Wawan, namanya Jiwawan, maaf jemaah mau berangkat umroh harus ibadah kelasnya naik kapal ibu ngedekem di bandara baris kalau dibagi nasi bok. Jangan begitu, berikut baji sewakan hotel, makan, istirahat, saya tidak mau tahu. Akhirnya alhamdulillah berjalan. Seperti nanti Bapak Ibu sebelum masuk bandara itu akan ditempatkan di satu tempat istirahat, makan, sholat, wudhu, dan pengarahan terakhir tentang persiapan penerbangan. Kemudian yang ketiga, persiapannya apa? Walaupun kita berangkat ke tanah suci umroh, tetap kita butuh doa. Datangi orang tua kita masing-masing. Kalau yang berangkat istrinya izin sama suaminya. Kalau yang berangkat anaknya mohon doa kepada orang tuanya. Kalau yang berangkat orang tuanya minta doa ke anaknya. Kenapa perjalanan panjang? 9 jam lebih di atas pesawat, ribuan kilometer, butuh doa. Tapi kadang-kadang tradisi tempat beda-beda. Lah di wara-warai isi mereka tegar berangkat umroh mulai jadi tetanggaannya salah pedis orang di Mekah ibadah dulu benar-benar di Mekah dan isi lagu-lagu yang penjal atau kita berangkat kamu duit-duit mah jelek-jelek. Nah untuk bilang jadi jangan malu-malu kita doa, boleh dengan tujuan harapan semakin banyak doa, perjalanan semakin diberikan kelancaran oleh Allah. Kemudian juga mempelajari ilmu-ilmu manasik umroh. Maka diadakan kemarin 1 kali, yang kedua sekarang, insya Allah yang ketiga 5 jam 4 jam menjelang terbang di ruangan seperti begini akan disampaikan manasik lagi. Sebelum saya lebih jauh, mari kita talbiyah bersama untuk menambahkan kehusuan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim
Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada rasa haru dalam hati kita semua ketika mendapatkan talbiyah. Niki namanya talbiyah. Yang dereng kuning tulisannya ada pepiluan, ngindri berokakan dikit baru ikut melapatkan. Karena banyak jamaah yang kadang-kadang tulisannya nggak tahu, lalu kenceng dulu labai lakabai, kenceng salah bisa. Jadi ini luar biasa ya, ada magnet tertentu masuk ke hati kita, ada getaran tertentu membuat kita terharu. Nah kemudian ibu bapak sebelum lebih jauh nanti ada yang bimbing juga sampai perjalanan mengawali mendampingi untuk ibu-ibu nanti ikuti istri saya yang laki-laki ikuti anak saya di tanggal 31 Desember. Dan perlu diketahui yang pertama adalah tentang rukun-rukun umroh. Untungnya di umroh dan haji itu kalau melapatkan doa-doa itu tidak masuk wajib dan rukun, tapi masuknya sunnah. Maka bagaimana prosesi perjalanannya? Rukun umroh ada 5, rukun haji ada 6. Kalau umroh kapanpun boleh, kalau haji waktunya tertentu. Yang pertama niat ihram. Nanti itu niatnya ketika ibu bapak akan memasuki kota Mekah. Karena alhamdulillah ini lajur jalurnya ibu bapak Jakarta langsung ke Madinah. Tiketnya itu ya Kang ya. Jakarta langsung ke Madinah, alhamdulillah. Kemudian dari Madinah sekian hari barulah nanti menuju kota Mekah. Dan di antara tujuan menuju kota Mekah ada satu tempat namanya Dzul Hulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Di situ mulai prosesi yang disebut dengan niat ihram umroh. Nanti akan dipimpin oleh pembimbing. Dipimpin niatnya bagaimana, cara persiapannya bagaimana, itu akan diarahkan sebelum berangkat menuju ke kota Mekah. Yang kemudian yang kedua adalah di samping niat ihram, yang kedua adalah tawaf. Itu pun nanti ketika jamaah Bapak Ibu masuk kota Mekah. Nanti pembimbing di mobil jangan tidur tapi bercerita tentang perjalanan dan sebagainya. Kemudian ketika masuk kota Mekah ada doanya, lihat An'im ada doanya. Kemudian bersinggah di satu tempat, alhamdulillah servisnya dari Madinah menuju Mekah, BS Travel menyediakan makan gratis. Turun nanti makan, namanya di sebuah tempat Rabi'. Ini yang 31 Desember. Prosesi Turki pun sama, tetapi perjalanannya beda. Jakarta ke Turki, selesai Turki langsung ke Madinah. Insya Allah saya lagi proses online. Karena pesen tiket kereta itu ternyata rebutan juga, luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih jalan, kita masuk nanti bisa dari Madinah menuju Makkah. Untuk yang 19 Januari Turki itu insya Allah menggunakan kereta api cepat. Yang biasanya Madinah Makkah 6-7 jam, tapi dengan kereta cuma 2 jam. Mudah-mudahan. Prosesi perjalanannya sama, cuma beda ditambahkan dengan itu. Nah kemudian yang ketiga sa'i. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Karena kalau tidak diajarkan, saya termasuk orang yang bertanggung jawab di akhirat. Memberatakan cuma umroh, tapi ilmunya tidak disampaikan, dosa.
Ada pertanggungjawaban nanti. Kemudian yang selanjutnya, keempat adalah tahalul cukur rambut. Baru yang kelima, tartib. Jadi dia memakan waktu panjang menggunakan paket ihram. Masuk kota Mekah, selesai istirahat di hotel, masuk Masjidil Haram, ke waktu 7 putaran, saat itu balikan 3 jam 4 jam, selesai tahalul, cukur, balik ke hotel, lepas baju ihram, menggunakan pakaian biasa, masaknya hanya kurang lebih 4-5 jam, Anda sudah melakukan 1 kali umrah. Nah kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam prosesinya dilarang karena kita luar biasa. Ini tanggal 31 Desember berangkat ini umroh termurah sepanjang masa. Ongkosnya sekian tapi umrohnya setahun. Karena berangkat 2022 pulang 2020, yang Turki kalah. 1 tahun penuh, tahun baru di pesawat. Atau mungkin tahun barunya sudah mendarat di Madinah. Karena mendarat di sana kurang lebih jam 8 sekian ya. Dan kebetulan Bapak Ibu, karena memang tanggal 31 ujung Desember awal Januari ini adalah bulan-bulan di mana penerbangan sangat padat. 1, libur Natal. Yang kedua, liburan sekolah. Yang ketiga, akhir tahun dan awal tahun. Ini pergesekannya luar biasa. Kemarin, Kang Wawan saya mengajukan untuk yang ini 36 orang di Desember. Tapi ternyata saya kebagian tiket cuma 32. Terpaksa yang 4 saya geserkan ke waktu yang lain. Kemarin ditawarin, Kang, ada 2 kursi kosong. Buat suami istri atau saudara kakak beradik bisa berangkat besok sekarang. Tapi ini 11 hari. Cuma pesawatnya misah. Bedi jadi kita hormat ya. Kembali saya gratis sama istri berangkat ya Pak. Saya bilang gak bisa. Ini dinamika pesawat begitu Pak. Dan paspor alhamdulillah sudah jadi semua. Baik 31 Desember juga ada proses nanti di Januari. Ibu bapak mungkin bertanya, lagi paspor bulan putih, sampun nih travel untuk proses visa, proses kemudian tiket pesawat itu syaratnya harus punya dengan paspor. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada hal rintangan apapun. Nah kemudian berangkat dari Serang kapan yang tinggal tanggal 3 Desember? Tapi untuk yang Turki nanti di awal Januari saya akan kumpulkan kembali lah, karena nanti ada jalurnya bagaimana. Nah, berangkat terbangnya ternyata kita dapat tiketnya yang 31 Desember itu jam 4 subuh kita sudah ada di Hotel 101 Rawabokor. Terbangnya jam 8.20 hari Sabtu isuk-isuk. Berarti berangkat Serang jam 12 malam Sabtu. Ya. Jadi berangkatnya tanggal 31 Desember hari Sabtu dari Serang. Kumpul nanti mobil busnya ibu bapak ada nongkrong nanti di pom bensin Sentul untuk tanggal 31 Desember. Tapi untuk yang Januari pakai spesial, busnya harus nongkrong depan rumah Bapak. Dapat nanti bolak-balik pasukan. Nah kemudian masuklah bus khusus untuk jamaah minimal jam 12 malam Sabtu besok. Ibu bapak yang tanggal 31 Desember sudah di bus yang ada di pom bensin Sentul dari ibu. Kang, di anak lian pengen nganter ngawal boleh, tapi menggunakan bus yang lain, mobil pribadi. Bus kami khususkan untuk jamaah yang akan berangkat. Kenapa pengalaman? Sebelum cara itu kami lakukan dulu
Ini jamaah masing-masing Kang pokoknya ke terminal Soekarno Hatta kan. Ya, kalau menggawa mobil jarobang pada nganter kafe. Alhamdulillah. Sing nyasar wolu. Salah. Sementara aturan penerbangan adalah 4 jam sebelum terbang jamaah sudah ada di area bandara. Maka BS Travel menyediakan ruangan seperti ini agar istirahat, proses paspor dan sebagainya, baru kemudian diangkut lagi dari Bogor ke terminal pemberangkatan terminal 3 ya Kang ya. Terminal 2 penerbangan. Ya, terminal 2. Nanti diinformasikan di WA. Nah baru kemudian kita berangkat dari Serang menggunakan seragam batik dari Travel. Yang 31 Desember sudah pada jadi belum? Dijahit. Awas satu ukuran kalau rapi. Berbeda. Cuma untuk pembagian syal aja untuk 31 Desember. Belum nanti. Nanti Bu ya, mohon maaf, biar selesai dulu sayanya Bu. Ibu Haji Pojiya. Kemudian Ibu Bapak, hari ini ada pembagian sal? Ada, kemudian juga seragam untuk 19 Januari? Betul. Belum? Udah ada, tinggal koper 19 Januari, nanti di awal Januari. Kalau seragamnya didahulukan untuk dijahit. Karena proses menjahit rada sulit. Lambat. Nah baru kemudian jamaah naik bus sampailah ke hotel di Ruang Bogor 101 khusus untuk penerbangan. Di situ kita masuk istirahat. Yang jamaah ibu-ibu, saudara-saudara anak putu mantu sing pengen nganter, langsung saja ke Bandara Soekarno Hatta di Terminal 2. Nanti 1 jam, setengah jam sekian, para ibu bapak jamaah diantar menuju ke bandara menggunakan bus lagi. Tapi ini bus yang dari kita mungkin jalan ke sana. Selesai, baru kemudian masuk. Di sana masih bisa ketemu dengan anak mantu saudara yang awal. Cuman kan bengi. Mun hemat kula kesubuh lah sampai setul besi di maaf sanes di pengantar masuk. Kalau di sana pun nggak bisa ketemu lama-lama. Ketika jam turun si bus langsung masuk bandara. Anak putu ya masih di luaran. Masuk ke dalam, nunggu terbangnya jam 4 subuh. Oh, jam 8.20 ya, 8.20. Jadi jam 4 sudah di bandara, 8.24 itu terbang langsung menuju Madinatul Munawwarah. Ini namanya bandaranya Amir Muhammad. Di sana turun ibu bapak menggunakan dalam posisi baju batik seragam. Kemudian turun dari pesawat. Bedanya Madinah itu turun pesawatnya nggak langsung keluar, tapi menggunakan bus diantar lagi ke gerbangnya. Kuncinya ibadah, bekalnya sabar. Barulah masuk ke Madinah. Di Madinah langsunglah dibagi kamar hotel sesuai dengan jadwal yang ada, disusun alhamdulillah, iki keluarga, iki bujangan, iki wadon-wadon, ikut dipisah. Insya Allah. Nah baru kemudian istirahat sejenak makan di hotel di Madinah, masih menggunakan pakaian batik. Beres makan bagi kamar jam 2 jam 3 jam istirahat. Langsunglah kita menuju ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kita perbanyak sholawat, ngakehaken kemudian sholat. Barang siapa sholat di Masjid Nabawi pahalanya adalah 10.000 kali lipat di tempat yang lain. Sholawat Nabi 1 sama saja dengan membaca sholat Nabi 10.000 kali. Jajal nih ini membaca 10.000. Dan isi gosak ke mundur. Nah kemudian keesokan harinya saya harapkan pembimbing harus bisa koordinasi dengan kru BSD yang ada di Madinah. Di sana kegiatannya apa-apa, kemudian juga ada kebesaran. Kebetulan satu kelompok terbang ini yang 45 ini campur dengan jamaah yang lain dari
jamaah Tasikmalaya itu kan bukan ya. Majalengka. Jadi satu paket itu 45 jamaah, kita 32, berarti dari Majalengka ada 13 orang gabung dengan Serang. Nah itu butuh kebersamaan, makin tambah saudara. Karena kita hakikatnya semua bersaudara. Nah baru kemudian beda sekarang, beda dulu. Di Masjid Nabawi itu untuk masuk ke Raudhah itu sekarang menggunakan barcode, tapi itu tanggung jawab travel. Kapan jatah laki-laki, kapan jatah perempuan itu dikawal oleh travel ada. Dan kebetulan kita ada di sini ya. Jadi saya nanti untuk perempuan, yang laki-laki nanti Haji Fikri, karena tidak bisa seperti zaman dulu masing-masing. Yang penting mancing, ngantri, sabar, masuk dulu. Tapi 2 tahun setelah corona ini mulai ada perubahan. Hatta waktu kemarin haji saya itu 1 kali saja masuk Raudhah. Kenapa? Karena menggunakan barcode rombongan. Nanti jamaah tinggal masuk, nanti yang awal dari travel. Apa saja di dalam Bapak Ibu Raudhah? Apa sih Raudhah itu? Raudhah itu namanya makna kita kebun. Kata hadis Rasul, ma baina minbari wa baiti Raudhatun min riyadil jinan. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah satu kebun dari kebun-kebun surga. Ukurannya paling ruangan Raudhah kurang lebih segini. Dulu ada dibedakan, lantainya menggunakan perbandani warna hijau pupus, yang lain warna merah. Kan ditunjukkan doa diijabah, tobat diterima, dosa diampuni, sholat 2 rakaat dijaga di waktu, ngantri masuk cuma dikasih waktu 20 menit di dalam, sholat sebanyak-banyaknya, doa sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa Serang sing rumasa, Anda itu orang pilihan, bisa berangkat umroh, yang lain banyak yang tidak berangkat. Di sana kesempatan pangpang kumpul menjadi bahasa Serang. Ya Allah, kita ki wong cilik, wong pelosok, wong bodoh, wong awam, dosa akeh, maksiat akeh, ibadah belum benar, tapi Allah masih sayang memberikan kesempatan bisa rendeng karo kubur Kanjeng Nabi. Kalau kelihatan dengan kasat mata, Rasul itu menyambut, ya Allah, umat isun sing sayang, wong tegil-tegil mandi, wong busem-busem masuk, dosa akeh, maksiat akeh, tapi Rasul nyambut. Jadi hadis, barang siapa yang datang ke kuburanku, maka aku menyambut dia sebagai tuan rumah. Didoakan oleh Rasul, Allah karim, tidak, mudah-mudahan ya sudah tenang untuk hidayah sini Allah Subhanahu wa taala. Zikir, sholawat, doa. Doanya apa? Kamu bisa bahasa Arab, ngomong Jawa. Ya Allah, kita di pengen monggo, pengen minta dunia, silakan, ampuni dosa, bagus, doain orang tua, Abdul. Waktu di situ masuknya tempat ijabah di samping Rasul. Karena kuburan dalam Madinah itu ada 3. Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dipakai di luar komplek kuburan Madinah. Sayyidina Ali tidak pernah ketahuan di mana kuburannya. Itu doa lewat beres, baru dikeluarkan. Usul salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar, assalamualaikum ya Sayyidina Umar, Al-Fatihah. Nah ngaji, pripun dewe ponakan nitip salam guna Kanjeng Nabi. Kan sering ibu bapak kalau berangkat, ada orang berangkat ke tanah suci, kalau nitip salam yang Kanjeng Nabi ya, premen praktek ya Pak Haji, Nabi ada salam. Apa begitu? Tidak, cukup bacakan Fatihah, ucapkan menitipkan salam dan digabungkan Kanjeng Nabi. Ila adati anu dan Rasulullah SAW Al-Fatihah. Baru keluar kegiatan lah besoknya Tur City. Insyaallah ini hotel kita cuma lewat 2 blok ya, 2 lajur ya. Yang kemarin sama berarti. Itu nanti jalan kekejar lah insyaallah mulai adan sampai ke jauh, cuma 200 sampai 300 meter dari gerbang Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi
sama dengan masjid kita. Laki-laki depan, perempuan belakang. Pintu laki-laki beda, pintu perempuan beda. Diantar nanti insya Allah. Perbanyak ke sana. Besoknya Tur Siti pagi-pagi sarapan jangan lupa. Masakan Indonesia walaupun tidak spesial sempurna seperti di sini. Kalau ada yang doyan pecel lele, maaf ditahan dikit, lah kasih dagang. Mati jadi kita boleh jalan di pecel lele cepat. Untuk boleh sentul di perapatan. Maka Indonesia insya Allah 3 kali sehari. Pagi, kemudian siang, dan sore ba'da maghrib atau isya. Dekat, jangan lagi belum meneliti sawah kita jalan ke waret, tergantung kondisi. Benar tujuan ibadah, tapi jangan memaksakan diri, jaga kesehatan kudu. Nah orang tua yang dikit neken majelengnya itu. Coba main ke biryani, nanti timnya dilaporkan pengen makan nasi biryani. Insya Allah mungkin by phone, boleh telepon, sediakan untuk grup Serang Kandaya makan biryani gratis. Makan. Kemana Tur Sitinya? Ini belum bicara umrah belum. Karena Madinah dulu masih dengan jalan-jalan atau wisata religi. Program yang diberikan oleh travel kita adalah yang pertama keliling kota Madinah. 1 di Masjid Quba. Di Masjid Quba ini dari rumah udah wudhu sampai Masjid Quba batal, wudhu lagi, laki-laki, perempuan, barang siapa sholat di Masjid Quba 2 rakaat ganjarannya sami dengan pahala sekali umroh. Maka ketika nanti pagi-pagi datang, awas aja telat. Orang banyak tuh begitu, diumumkan jam 7 pagi turun ke bawah, mobil sudah siap. Bingung maka madono. Maning sampun derek kagok dia baca di kekelanjian. Turunlah istri suaminya. Rapinya pun jika mindur malah tiliki maning lagi otak. Jangan bersolek berlebihan di negara orang. Skincare 3, foundation 3, wis jangan udah pipa di nomor 4. Nah ketika di Madinah di Masjid Quba keliling, turun dari bus, kemudian diarahkan laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini, wudhu, kemudian saat itulah lakukan 3 kali sholat. Pertama boleh 4 kali sesuai waktu diberikan. Jangan pisah dengan rombongan karena musim umroh hari ini, bulan ini mirip dengan orang haji berjubel penuh. Delang-delang tangan, yang perempuan gandeng perempuan, yang laki-lakinya gandeng laki-laki, yang muda bantu yang tua. Insya Allah jangan sampai ada yang hilang. Masuk sholat bisa 4 kali jenis sholat. 1 disukril wudhu, 2 tahiyatul masjid. Kalau waktu 2 sholat 2 ditambahkan silakan 4 rakaat, 8 rakaat duanya. Tapi tolong lihat teman. Beres sholat kemudian jalan lagi, naik bus lagi. Lihat seragam misalnya, di BST ikut batur, untungan jalan. Sabar. Kalau yang muda biasanya pengen berangkat berat berdua kuku. Lihat yang tua-tua jalan. Baru nanti kemudian ke Jabal Uhud di Madinah. Baru nanti kemudian juga di Masjid Kiblat. Tergantung situasi lihat. Baru juga kemudian di Handak Masjid Sabah. Baru kemudian kalau program di luar travel itu ada satu tempat namanya Jabal Magnet, tapi itu melihat kondisi dan bukan program travel. Artinya sewa mobil patungan. Jabal Magnet itu menunggang onta doang, tapi cuma korona perasaan orang marah nih. Bereslah hari itu keliling jalan-jalan.
Ada satu tempat namanya Masjid Ijabah, Masjid Khomsah, berputar baki di sekitaran Masjid Nabawi. Yang terjauh Masjid Ijabah. Kenapa sebut Masjid Ijabah? Karena saat itulah ibu bapak doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tuntut agak jauh ya pelakunya ya. Tidak apa-apa, pelan-pelan, yang penting nyampai. Bereslah ibu bapak di Madinah. Malamnya masjid, doa berjamaah terus. Baru nanti ada pengumuman nanti nanti ada jam sekian hari anu ibu bapak besok berangkat menuju ke Makkahul Mukarramah. Persiapan menggunakan pakaian ihram, mandi ihram di hotel. Contoh, besok berangkatnya adalah jam 10 umpama. Berarti setelah sholat subuh, ibu bapak di hotel disunahkan mandi di kamar hotel. Nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi, atau nawaitul ghusla lil umrati berita. Mengajar ribet kita ngomong Jawa besi. Niat sun harus umroh. Mandi, beres mandi, kemudian persiapan, koper diberesi, diturunkan. Orang yang menggunakan pakaian ihram bagi laki-laki, perempuan menggunakan putih begini. Turun, baru kemudian naik bus menuju Makkahul Mukarramah. Jalanlah mobil talbiyah digunakan. Belum niat, belum. Nanti ada satu tempat antara Madinah entah 30-40 km ada masjid namanya Bir Ali Dzul Hulaifah. Turun di situ ditunjukkan mang belah ini, ibu belah riki. Itu ya sholatlah di situ 2 rakaat, 4 rakaat monggo. Tapi yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua kalau waktunya masih duha boleh salat duha, yang ketiga sholat sunnah ihram. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan lil ihrami rak'atain mustaqbil qiblat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bareng-bareng sholatnya wadon-wadon lanang-lanang, tapi tidak dianjurkan berjamaah, masing-masing. Assalamualaikum, naik ke bus lagi, ditunggu di luar. Coba ibu dikiki best travel, sing serang, kumpul, niki kumpul, beres, baru naik bus menuju ke kota Makkah. Sebelum naik bus, ini kewajiban pembimbing, tolong laki-laki diperiksa dikit. Sebelum niat, kolor lepas, peci lepas, kemudian juga kaos oblong lepas, dalaman lepas bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh tutup muka, boleh pakai segini masker silakan, atau pakai cadar boleh, ya. Tetapi ketika itu diperiksa semua kewajiban. Dan sampun bapak-bapak kolor ojol, sampun Mang Haji. Kaos dalam ojol, kaosnya mencelat wis. Baru dipimpin niat nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi. Nah, pimpin semua jalan talbiyah. Maka ini batasan orang kalau sudah niat umroh, berarti harus menjauhi larangan umroh. 1. Menggunakan wewangian. Anggur ke ada parfum dengan taskan ratu soleh. Doyan bersoleh, ada parfum dengan tas. Padahal di sudah niat nawaitul umroh ta wa haramtu biha lillahi. Ambil seret jadi baturnya, hei wis niat ihram, perlaku minyak wangi. Juaraan. Kita nih orang pede bukan mampunya kejut. Itu denda wedus 1 ekor. Karena menggunakan wewangiannya setelah ini. Yang kedua, ritual cawel liwitan. Nah, tanduran liwat ceplak berbumbu kayak rumah. Semangat waktu di latar tetangga wiwit jamu di hotel kan, gagang itu nasi lilin kan biasanya itu konten. Begitu di Mekah jual cawe asal saja, nggak boleh wedus. Kemudian tidak boleh memotong kuku, baik digunting, diiris, digigit-gigit. Sebab akhirnya orang itu punya kebiasaan gigit jari tuh, terus berkeras perangkat kuku. Begitu delok, dicopot semet, lagi lagi dia, betul. Mana jadi tuding wonge,
Udus ya. Bisa emosi. Baru kemudian yang nggak boleh juga apa? Mencukur rambut. Rambut nggak bisa. Melotokan rambut yang daerah mana saja. Makanya sunatan sebelum ihram cukur bapak habis. Kegaruk-garuk seroki rambut. Kemudian tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Karena saking biasa sholat ibu peci, nyampe Mekah contoh, itu kan belum ke Masjidil Haram, belum tawaf sa'i, mandi kamar, mang salat isya dulu, oh iya di dalam belum contoh. Soalnya berarti peci tigo, mau wakbar, mereka mang iki lagi ihram menggunakan pakaian pakai peci yang sholat di kabul semuanya aja nama makhluk di sini aja di kita urusan hukum. Tapi satu, gak boleh juga kemudian melakukan pembukaan pemanasan hubungan suami istri, berpelukan, berciuman, tidak boleh. Karena banyak jamaah itu ketika dari Madinah menuju Makkah naik bus 6 jam, gak mau dipisah renteng karo laki rapi. Kalau kan peluk diperiksa, itu harus doa ya diperiksa. Kalau kan mau lanang masih ada geragam, bulu di merambat. Nah apa yang merambat pun? Bersih maju lagi kebiasaan. Baru seturur dari cekelan mah. Itu awas. Jadi geragam itu ditinggal bakal sebutin. Nah kemudian selanjutnya adalah tidak boleh membunuh hewan buruan. Hari lamuk lalu itu bukan masuk denda, itu sedekah saja. Sampailah baca talbiyah ning rapi turun di satu tempat antara padang pasir, itu enten restoran makan satu nampan bareng mau 5, mau 6, mau 4 makan bareng. Itu sudah ditanggung oleh BS Travel. Berangkatlah ke Mekah, sampai Mekah di hotel bagi kamar juga istirahat. Ingat masih posisi menggunakan pakaian ihram dalam Anda masih muhrim ihram. Begitu masuk makan dulu pakai pakaian ihram selendangan. Duduk makan masuk wastafel ada sabun pencet kosong cuci tangan orang amis lagi ihram wedus ya itu. Jadi saling menjaga, saling mengingatkan. Upama contoh gak ada yang tahu, urusan ibu kalau Allah. Tapi sekecil apapun lapor ke pembimbing, warak yang sing bimbing, kula kakak coba besok premen iki, wedhus bu, pinter regane wedhuse 1.200.000. Sekali sabun setrek bayarnya 1.000.000. Awet utang. Dibayar Indonesia tapi cicil 3 bulan. Emang korban ini. Beres tuh Pak, duduk beres, Pak, koper beres, masuk kamar dibagi, ibu anu, nih kuncinya, awas kuncinya menggunakan kartu. Alhamdulillah di Mekah Hotel Royana itu langsung di depan. Sekarang tuh namanya Bab Ismail. Tadi di Jabal Kubes, di Jabal Kubes, kemudian dari itu enten sofa, dari itu lurus cuma 200 meter kelihatan turun dari hotel langsung gerbang Masjidil Haram 200 meter. Sampun pesene kota, insya Allah. Nah turunlah semua jamaah turun, awas pakai ihram. Kenapa? Belum selesai. Turunlah ke bawah bareng-bareng, wudhu keringetnya di bapak wudhu, di awas kuncinya menggunakan kartu tempel hijau baru. Ya inilah dinamika pembimbing harus siap melayani, jangan pengen dilayani. Kartu mandi ke kamar, telepon agak duduk mengaji apa kuncinya yang dirok, belum bisa dibuka terus. Ngomong orang berpisah, kita ngomong mundur nih rasa sekali ada. Bukan yang hati. Nutup. Itu dinamikanya begitu karena memang nggak biasa. Nih mama boleh kan boleh katek ya, di katek bukan ya bahasan sini ya. Bupaku di toko nih kayu kok malah makan lawang. Zaman dengan kulit cilik, sekarang pakai kartu kayak tol. Surat hijau tarik buka,
Satu kamar umpama 4 orang, ya coba lagi ingatkan. Kalau turun, tolong simpan resepsionis, disimpan telepon, ingatkan nomornya. Contoh Bapak dapat kunci nomornya 412, berarti lantai 4. Kenapa? Awalnya nomor 4. Kang Amun jauh kursinya jumpa oleh 316, berarti lantai 3. Kenapa? Angka di depannya nomor. Gue di lantai pinter nih kini kan kadang-kadang mau terjemaah. Lihat aja angka di depannya berapa. Oh 4, berarti lantai 4. Berarti angkanya 2110, oh berarti lantai 2. Insya Allah tidak berjauhan, insya Allah. Nah beres ibu bapak yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, baru wudhu beres, turun, kumpul, berangkat menuju Masjidil Haram, jalan bareng, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tasnya jangan lupa dibawa, paspornya diserahkan di hotel di sana. Sudah diatur oleh kru kami di base travel. Ibu masuk ke dalam, bawa tas ini namanya tas gablok kalau istilah jamaah haji. Jadi kemana-mana pakai ini. Buka anunya apa? Selendang panjangnya. Nah, dulu. Jadi kemana-mana ibu bapak semenjak berangkat nanti dari Serang sampai masuk bus, sampai masuk hotel, sampai masuk pesawat, ini masing-masing dipegang. Isinya apa? Ini buat paspor ketika masuk bandara. Nah, turun bandara dibagi lagi, turun dari sana di bandara naik bus menuju hotel, diambil lagi oleh petugas, simpen jaminan di hotel itu. Berangkat ke Mekah, diambil lagi, masuk lagi. Ini tempatnya, buku tulis, pulpen, kemudian paspor, awas jangan sampai hilang. Kemudian buku manasik, kemudian ya duit ala kadar lah, gak usah banyak-banyak bawa duit ke Mekah, cukup ukuran $5.000 cukup deh. Tapi dolar 75 juta yang bawa ke sana. Ini awas, hati-hati, simpan. Masuk ke Masjidil Haram juga bawa ini nanti suci sendal, udah punya wudhu, sendalnya bersih, masukkan ke sini sebelum masuk Masjidil. Masuk ke dalam, bawa mantas salam, minta salam, masuk dalam jalan. Toh waktu itu kali putar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapapun orangnya, kalaulah dia mendapatkan hidayah Allah, lihat Ka'bah berurai air mata. Orang kerasa tes. Jangan salah, ada jamaah yang nggak tahu Ka'bah. Begitu masuk pagi Ka'bah pundi. Ibu coba itu nampak. Tingginya 14 meter. Orang dikasih nggak kelihatan sama Ka'bah. Iki bekas kedelang apa mau disini? Ka'bah begitu gedenya, air mata berurai, orang kerasa bu, nggak bisa terbendung haru. Jangankan yang baru pertama kali, sing sering puluhan kali, tetap lihat Ka'bah nangis. Bagaikan kekasih yang lama tak berjumpa. Bahkan lebih dari itu ketemu terharu. Allah karim. Tawaf 7 kali putaran, ngomong boleh. At-tawaf bimanzilatis sholat. Tawaf itu derajatnya sama dengan sholat. Lakin apa Allah Ta'ala fil kalam, kata Rasul. Tapi dalam tawaf boleh bicara, tapi bicara seperlunya. Contoh, bawa anak jalan dari tawaf, lari, sini awas. Bahasa sini awas boleh. Tapi jangan ngomong yang nganggur. Di putaran tawaf itu macam-macam makhluk manusia. Sing ayu, sing bangil, sing boleh, sing bremes, esek, irung, coklat, kulitnya kuning, bagaimana macam-macam. Itu ada jemaah yang iseng balik tawaf. Allahumma inna nas'aluka bakir. Pengen. Atau suami istri lagi tawaf ini ngetaken ngoyos. Kan jadi ngoyos sapu belalor kan. Dia buat jadi kamar kita mau itu. Padahal lagi tawaf. Walaupun boleh itu jangan. Nah, persyaratan kalau satu punya wudhu. Yang kedua, jadikan Ka'bah sebelah kiri. Maka nanti praktek menggunakan pakaiannya akan disampaikan, insya Allah.
muterlah itu. Gak apa doanya karena sering ngarepe suaranya cilik orang kuning gurit. Ibu bapak yang di belakang cukup baca bismillah boleh, salat nabi boleh, zikir boleh, tasbih boleh, apapun ibu baca Allah 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 sah. 7 kali putaran. Beres 7 kali putaran, lalu menuju ke tempat yang lain. Jangan kejar tentang Ka'bah dulu. Nanti ada waktunya. Selama tawaf, gak boleh menghadap Ka'bah, tidak boleh belakangi Ka'bah. Kalau belakangi Ka'bah, berarti putaran itu tidak dihitung sah. Atau menghadap Ka'bah, harus di mana? Sebelah kiri Ka'bah, sebelah sini, kita jalan muter. Kalau ke Jeroboam terus madep, berarti saya harus mundur 2 langkah. Gak mungkin, kenapa? Belakang banyak orang. Tetap berarti putaran itu tidak dihitung, 1 lagi tambah putaran. Maka ini butuh pengawasan bareng-bareng. Ada ngobrol. Atau kadang-kadang kagok narik anak Melayu. Begitu lagi tawaf, sebelah sini Ka'bah, anak lari, putar, madep Ka'bah. Berarti kalau itu putaran tidak dihitung. Kenapa? Ada masuk menghadap Ka'bah. Beres semua, tawaf 7 putaran. Kalau sunat tawaf, usul dan tawafi, beres, minum jam-jam sebentar, diajarkan nanti doanya, baru kemudian sa'i, sofa, marwah, sofa, 7 balikan, selesai, tahallul cukur minimal 3 lembar, tapi yang sudah tahallul yang mencukur kita. Orang kita tolong, boleh kita cukur orang lain. Atau kalau yang lain membolehkan, kita cukur diri sendiri dulu, baru cukur orang lain. Jangan banyak-banyak, paling sedikit 3 lembar. Pak J, ya maaf, belum jelas rambut deh. Sama sekali diwakili dia deh rambut pelek misalnya. Gak bisa. Harus rambut kepala. Lalu jelas rambut deh bagaimana? Imrul musi ala roksihi, melewatkan gunting dengan isyarat saja. Tidak bisa diwakili dengan rambut lokasi lain. Beres cukur, berarti Anda sudah 1 kali balik di hotel tuh, mangan, istirahat, beres. Besok ada kegiatan tur city kota Mekah. Kemana? Ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, lihat. Kemudian Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah, naik. Kemudian juga tempat-tempat bersejarah, kuburan Syekh Naik Tenara, Maulid Nabi, Siti Khadijah. Baru kita kembali ke hotel Wong Banten, kudu jarak ning Syekh Nawawi. Mereka beres tur, kemudian banyak-banyak juga lah masuk. Ada tur kota Taif, itu juga di luar program travel. Kalau mau ke sana, itu makan waktu perjalanan 2 jam, pulang balik 4 jam, tambah nongkrong di sananya 4-5 jam, berarti bagi sampai sore. Tapi ongkos patungan. Kalau yang ke Taif. Nah itu Bapak dengan Allah. Kang Haji, gimana kalau pengen sayanya mau hadiah umroh? Buat almarhum diajarkan untuk umroh yang kedua. Pakai baju umroh dari pondok hotel masing-masing, naik bus menuju tempat mikot, Ja'rona atau Hudaybiyah. Maka di sana ibu bapak niatnya di tempat itu di Ja'rona, nah itu umrohta wahram tubiha an almarhum Anu bin Anu. Yakin ruwet ngomongnya batik, kita pengen ngomong Jawa baik. Niatnya itu umroh, hadiah guna bapak pula ya Allah. Heran mau nyasar. Beres, tawaf lagi 7 kali putaran. Sunat tawaf 2 rakaat. Assalamualaikum, sa'i 7 balikan, cukur lagi. Berarti Anda 2 kali melaksanakan umroh. Sebatur cukup umroh biu, wong papaki atau nanti atau lauluki ning tangri sing parek. Silakan malamnya Anda berangkat tawaf, sa'i, cukur. Berangkatnya di tankim yang terdekat mikotnya. Perbanyak ke Masjid Nabawi. Dan masuk Hijri Ismail beda ketika di tahun 2015, 16, 17. Hijri Ismail bebas laki perempuan. Sekarang diatur laki-laki, perempuan ada jalurnya. Ada rasot pripun tergantung kondisi karena diatur juga. Lah sebenarnya ke Ka'bah pagi ada waktu tertentu jemaah diajak pegang Ka'bah, mencium Ka'bah, berdoa di talang emas, berdoa di hadapan Ka'bah, tempat ijabah apa
apapun doa yang dipanjatkan pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ning Mekah, tidak ada yang menjamin Bapak Ibu bisa berangkat lagi ke Mekah. Bereslah itu semua terjadi, Mengaji kapan waktu belanja nih? Saya punya tim pengantar belanja. Siap. Belanja shopping. Saya punya tim pengantar shopping. Ada pasar murah. Namanya Aswaqul Majmu'ah. Di mana Kang? Kalau yang sudah haji, sebelah ketika orang potong jam kambing, disitulah namanya pasar kaki ya. Itu enten serba 2 real, serba 3 real. Happy. Silakan Anda belanja. Dan titip istri dan anakku, kau jangan ikut belanja. Murah lumayan. Ngantar saja, tapi minta di atas 10%. Jorangan. Ya, setelah beres semuanya, ibu bapak berbanyak di sana. Doakan yang pertama, tetap di masjid Islam. Yang kedua, mohon ampun dosa bagi pribadi, keluarga, bil khusus orang tua Anda, bapak ibu. Ya Allah, ampura dosa bapak pula. Ya Allah, ampura dosa ibu pula. Ya Allah, bapak kau orang sempat mereka sampai mati, tapi boleh punya nasib mereka. Ya Allah, menai padang kuburannya, menai diampura dosanya. Ya Allah, jadikan anak cucu kami yang soleh dan soleha. Ya Allah, tolong berkahkan rezeki kula. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus apapun minta, ngan aja kencang. Ya Allah, baik kan jempol kayak tersirat. Alhamdulillah ini. Untuk sampai saat ini bisa dipahami. Untuk jadwal isi tas dan sebagainya. Kalau yang 31 Desember selesai di Mekah, baru kemudian menuju Bandara Jeddah. Di Jeddah ada makanan namanya bakso Mahmudin, pecel, mie ayam dan sebagainya. Ibu bapak boleh makan sepuasnya, dijamin bayar oleh BS Travel. Cicip korma di mana beli? Medina ada, Mekah ada. Cicip boleh, kantong bayar. Ada cicipnya muter. Cicip. Panen. Jangan bikin malu saya. Ini ibu bapak beres. Kalian 3 Desember beres ke Jeddah pulang sampailah Indo. Tapi bagi yang Turki ketika beres di Mekah nanti tidak transit ke Turki lagi, sekian jam dari Turki langsung ke Jeddah karena alur tiketnya begitu. Kira-kira bisa dipahami. Nanti kita yang di Turki akan ada pertemuan lagi lah, mungkin di rumah khusus seminggu sebelum keberangkatan. Untuk hal-hal yang lain boleh menggunakan pakaian ihram. Nah ibu bapak yang dibagikan tasnya kepada ibu bapak 3 jenis. Ini 1 tas koper besar, yang keduanya ini tas tarik yang ada di bagasi pesawat ini. Kalau ini yang di kabin yang disebut ibu bapak, yang di sini harus dicamplek terus-terusan kemana-mana. Itu ada bocah pakut dapat terpapar, ya kan? Ini 3. Nah ini cara menggunakan pakaian ihram. Dan bagi yang nggak punya caci green itu boleh pesen ya ke buat di Pojia untuk laki-laki caci green. Ada bawah. Harganya suka-suka bu. Ribuannya 60 ribuan, suka-suka yang mau 100 boleh. Ini cara menggunakannya, ulangi sebelah kiri disamaratakan dulu ujung dan ujungnya. Ini untuk laki-laki. Samakan, pojokan dulu, tarik ke sini, baru dibalikan, digulung. Untuk meyakinkan agar tidak melorot, titip jangan bercanda ya. Dulu waktu saya di Mekah masih sama-sama muda, umur 20 tahunan saya dulu. Pada bocah yang pakai ihram, tas ihram, saya mikotan ikut di mobil di Jorang. Kalau nego bocah, kamu ya diangkat-angkat ke coba aja dalam. Nah ini kalau untuk memperkuat, yakin biar tidak copot. Ini menggunakan namanya berarti juga caci green.
sama sabun. Oh cikra amat kan? Kecilikan punya apa? Kegedean gulung. Kegedean gulung. Yang penting auratnya jangan kelihatan. Laki-laki adalah lutut ya ke bawah. Atasnya, mohon maaf yang agak gendut lututnya, tutupi tikune, bujal, pusar. Jangan karena pusar itu masuk aurat. Nah baru nih bagian atasnya. Kurang enggak ya? Kalau untuk biasa-biasa jalan dari hotel atau masuk bus di Medina, kemudian juga masuk, kemudian menuju ke Mekah, itu boleh diselendangkan begini. Dia berbahasa Jepangnya krimong. Bahasa Jepang ya, dikrimongaken. Ini cuacanya agak-agak dingin Desember. Ya, atis. Kemudian ini kalau begitu melaksanakan tawaf, maka yang sebelah kiri yang ditutupi, kanan yang terbuka. Nah, modelnya begitu. Karena sebelah kiri yang ada di arah Ka'bah. Berapa hari menggunakan ini? 5 jam nggak lama. Masuk Mekah, masuk hotel, tawaf sa'i, cukur, selesai. Berarti lepas lagi bisa menggunakan pakaian ihram lagi. Ini contoh. Untuk sampai sini ada yang ditanyakan? Gue ditakon jemaah ini kapan? Belum suara piring. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi yang 31 Desember berangkat kumpul di Sentul pom bensin yang tanggal 3 Desember jam 12 malam Sabtu sudah ada di situ. Kita jam 1 berangkat menuju lounge, menuju hotel di jam 12 sudah di bis, adanya di pom bensin Sentul sebelah rumah makan di Marang. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nanti ada yang bagian sal di absen itu namanya sudah ada. Mana? Adanya mana? Yang mau dibagikan adalah sal. Salnya 31 Desember dan 12 Januari semua lengkap. Ya, ada bawa ini. Laki-laki perempuan-perempuan karena ukurannya berbeda.